Selamat sore saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus. Mari kita memulai doa malaikat Tuhan kita pada hari ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa hari ini kita akan memulai peziarahan iman bersama Abraham. Mengapa Abraham saya pilih? Karena kita bersama-sama menyebut Abraham sebagai bapa semua orang beriman. Terlebih pada hari ini ketika kita merayakan seluruh orang kudus, semua orang kudus. Orang kudus itu bukan dilahirkan kudus. Dari awal pun banyak orang kudus itu adalah pendosa. Tapi mereka mau berjuang, mereka mau berjalan kepada Allah, membaharui diri, mendengarkan perintah Tuhan, dan mengikutinya. Abraham yang saya pilih sebagai teman kita dalam perjalanan dalam iman, itu menjadi contoh awal orang beriman, orang menerima Allah, lalu kemudian mengikuti kehendaknya. Pergulatan Abraham yang kita baca dari kitab Kejadian bab 12 sampai bab 25 itu rupanya menjadi pergulatan kita bersama. Lalu pertanyaan dasar adalah mengapa Abraham? Seperti tadi saya bertanya juga, mengapa Abraham? Abraham itu bukan hanya milik kita orang Katolik. Jadi kalau kita ngomong Abraham, itu kita bisa berbicara mengenai bapa dari 3 agama besar. Kita orang Kristen Katolik atau Protestan atau siapapun, kemudian orang-orang Yahudi dan orang-orang Muslim. Semua bisa menarik garis kepada Abraham. Maka Islam, Yahudi, dan kita Katolik atau Kristen itu biasa disebut agama-agama Abrahamik. Jadi menjadikan Abraham sebagai bapa orang beriman, contoh teladan mereka. Kesadaran orang Israel, kalau kita kembali ke orang Israel, mengenai kepertamaan Abraham itu tidak muncul dari awal. Jadi mengakui Abraham sebagai bapa mereka yang pertama dulu, yang membuat perjanjian dengan Allah, yang dipilih oleh Allah, itu muncul kemudian ketika mereka berada di pembuangan. Ketika situasi mereka itu sedang sebagai orang buangan. Orang buangan artinya apa? Tidak
tinggal di tanah air sendiri, menumpang. Lalu sebagai salah satu pengikat mereka adalah kesadaran. Harus ada kesadaran bersama mengenai identitas. Identitas mereka siapa? Nah, maka mulailah dibangun identitas mereka sebagai orang-orang pilihan Allah, bangsa pilihan Allah. Dimulai dari ketika Allah memilih Abraham untuk meninggalkan kampung halamannya. Abraham ini kalau sekarang itu asalnya dari Irak, dari sekitar desa sungai Mesopotamia di Irak sana. Lalu diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarganya ke sebuah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, kesadaran ini mulai dibangun ketika orang-orang Israel berada di pembuangan, untuk menguatkan mereka, untuk membangun kesadaran agar mereka nggak kehilangan semangat, nggak menyerah, bahwa mereka ini sejatinya bangsa pilihan. Itu kesadaran dari orang-orang Israel. Nah, kita sebagai orang-orang Katolik, kita pengikut Yesus, dari awal kita mengetahui bahwa Abraham itu leluhurnya Yesus. Setiap kali kita merayakan Natal misalnya ya, itu selalu akan dibacakan kisah silsilah Yesus Kristus, anak Abraham, anak Daud. Jadi Yesus itu juga ditarik garis keturunan dari Abraham, Daud. Nah, ini juga memberi kekuatan bagi umat di situ. Oh iya, memang Yesus sudah juga digariskan dari bangsa pilihan, dari orang-orang pilihan. Itu kesadaran awal mengenai Abraham. Nah, kita akan mulai melangkah, melihat bagaimana Abraham ini berproses. Para saudari dan saudara yang terkasih, ada satu persoalan yang cukup lama membuat ahli-ahli kitab suci terus berpikir, yaitu kapan zaman Abraham ini. Jadi kira-kira kapan Abraham hidup ini? 1000 tahun sebelum Yesus, 2000 tahun sebelum Yesus, 3000, kapan? Nah, cerita mengenai Abraham, kalau kita kaitkan dengan sejarah dunia, itu kita mengalami kesulitan. Jadi cerita Abraham sendiri dari kitab Kejadian bab 12 ayat sampai dengan 25 itu ya, itu seperti cerita keluarga yang kemudian berpindah, bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain. Dan kesulitannya adalah tidak menyinggung ada peristiwa internasional. Contoh yang menyinggung peristiwa internasional itu misalnya menyebut nama raja di kerajaan mana, atau suatu kegiatan, misalnya seperti ketika Perjanjian Baru, Maria dan Yosef harus ke Bethlehem karena ada sensus. Nah, itu peristiwa internasional. Atau ketika ada Raja Asyur, Nebukadnezar atau siapa, itu peristiwa-peristiwa internasional yang bisa dilacak dari sumber-sumber lain. Kapan kira-kira? Nah, Abraham tidak ada. Kita tidak mengetahui kapan Abraham itu lahir, kemudian pada zaman apa. Nah, yang ada kemudian adalah zaman penulis, yaitu penulis-penulis suci yang menuliskan kisah mengenai Abraham. Lalu kita bertanya, dari mana penulis itu mendapat ide cerita untuk menulis kisah mengenai Abraham ini? Harus kita ingat bahwa setiap kebudayaan, setiap daerah itu memiliki yang disebut budaya lisan. Budaya tutur, bercerita dari masa ke masa. Setiap kebudayaan. Anda pasti kalau cukup mengenal cerita tinggal di daerah mana,
Lalu orang kan, oh ada ceritanya kenapa daerah ini disebut ini. Lalu juga ada perubahan-perubahan nama yang hanya dimengerti karena diwariskan secara lisan. Tradisi lisan dalam bangsa Israel itu juga kuat. Nah, yang kita ketahui adalah para ahli itu ya, mereka bisa menentukan, oh kelompok-kelompok ini ditulis oleh siapa. Yaitu bahwa kitab Kejadian bab 12 sampai 25 itu ditulis oleh banyak orang, banyak penulis suci. Lalu ada satu kelompok kelompok A atau kelompok B, lalu mereka bisa melihat kurang lebih teks-teksnya itu nanti orang ini tinggal atau hidup pada zaman apa. Jadi penulis awal teks Kejadian 12 sampai dengan 25 itu kemungkinan hidup pada tahun masa-masa Salomo, abad 10 sebelum Masehi. Nah, lalu kemudian ada kelompok lain yang menuliskan ketika mereka berada di pembuangan, abad ke-6 sebelum Masehi. Itu para penulis-penulisnya. Nah, dari sini kita ambil kesimpulan, Abraham itu secara nyata, sejarah bagaimana itu memang sulit ditemukan karena tidak memiliki hubungan dengan kejadian-kejadian internasional pada waktu itu. Jadi sulit mencari padanannya. Nah, yang ada hanya ya ini, sumber utamanya kitab suci, kita terima di sini. Tentu ada beberapa cara, beberapa metode yang harus kita ikuti. Pertama, kata-kata kitab suci harus didengarkan atau dibaca dengan benar, dengan teliti, dengan hati-hati. Maka saya selalu ketika berkaitan dengan teks kitab suci, selalu saya tunjukkan teksnya di sebelah saya gitu, agar Anda juga bisa ikut membaca, ikut mendengarkan saya. Selain mendengarkan, saya membacakan, tapi juga melihat sendiri teksnya. Untuk apa? Untuk pertama mencari kata kerjanya, predikatnya. Loh, mengapa kita mencari kata kerjanya? Karena dari kata kerja, dari predikat itu kita bisa mencari pesannya nanti. Teks ini mau ngomong apa? Nah, misalnya kalau kata kerjanya itu pergilah, atau datanglah, atau dengarkanlah. Nah, itu kan jelas, oh arahnya ke sana. Itu pertama-tama. Kalau kita membaca kitab suci, kita mendengarkan kitab suci, kita mengikuti, kita harus mendengarkan kata kerjanya itu apa. Kalau kata kerjanya itu diulang-ulang, karena kan terkadang ada banyak kata kerja kan, satu kalimat, ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, itu kata kerjanya bisa berbeda-beda. Tapi pasti ada yang diulang. Mana kata kerja yang paling banyak muncul, itu kita bisa mengatakan, oh ini yang penting, ini yang hendak ditekankan oleh penulis. Jadi misalnya kalau kata pergilah itu diulang-ulang, itu berarti oh kita disuruh pergi. Itu contoh. Jadi itu pertama, ketika kita mendengarkan kitab suci, kita harus mendengarkan dengan teliti, dengan hati-hati, dan menyimak, terutama adalah kata kerjanya apa. Yang kedua, orang membaca kitab suci itu ingin mengerti isinya. Bagaimana cara kita bisa mengerti isi kitab suci? Ketika kita bisa menceritakan kembali. Mungkin beberapa dengan bahasa kita, tapi kita bisa dari awal sampai akhir kita menceritakan. Nah, artinya kita menangkap isinya. Lalu berikutnya kita membaca kitab suci karena kita ingin menangkap pesannya apa. Untuk mengerti pesannya, tidak cukup kalau hanya mengerti isinya. Kita harus membiarkan teks itu berbicara kepada kita. Biasanya caranya adalah membaca berulang-ulang. Jadi mulai dari yang penting, yang biasa, itu kita baca berulang-ulang, kita biarkan masuk ke dalam hati agar teks itu
berbicara kepada diri kita. Jadi kalau kita pakai bahasa Bunda Maria adalah Bunda Maria menyimpan semua dalam hatinya dan merenungkannya. Nah, itu untuk menangkap pesannya apa. Nah, lalu dari sini belum selesai. Orang membaca kitab suci atau mendengarkan kitab suci, ujungnya, muaranya itu harus doa. Teks yang kita pahami isinya, kita bisa menceritakan kembali. Lalu kita menangkap pesannya bagi hidup kita. Lalu ujungnya harus kita ungkapkan dalam sebuah doa. Nah, langkah-langkah inilah yang akan kita buat selama, saya nggak tahu apakah 1 bulan atau 1,5 bulan atau hanya 10 hari atau 15 hari, tapi kita mau berjalan bersama-sama bersama Abraham untuk belajar menangkap pesan Allah, memahami pesan Allah, menangkapnya, dan bisa mengungkapkan dalam doa. Semoga kita setia berjalan bersama Abraham, berjalan mendengarkan sabda Tuhan. Hari ini sampai di sini, besok kita memulai perjalanannya. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.